Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat datang kembali di ibadah online service bersama saya Rensa. Saya akan menyampaikan informasi seputar GBT Home, yaitu ibadah on-site diadakan menjadi 2 sesi, yaitu setiap hari Minggu pukul 6:30 pagi dan pukul 8:30 pagi. Juga ibadah online tetap ditayangkan di akun GBT Home Kedung Gebang secara perdana setiap hari Minggu pukul 7 pagi. Mari bersama-sama kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, bertemu kembali dengan kami bersama-sama untuk beribadah online. Bersyukur karena kasih Tuhan dan anugerah Tuhan yang luar biasa buat kita semua. Dan saat ini mari kami mengajak untuk bersama-sama menjadikan Tuhan satu-satunya sebagai kekasih jiwa kita. Dan satu-satunya pengharapan kita hanya di dalam Dia. Terima kasih Tuhan. Yesus, namamu yang terindah di dalam hidup kami. Yesus, namamu indah, kau kekasih hatiku, kau dambaan jiwaku. Bukan emas
Ajar kami selalu mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, agar sepanjang hidup kami selalu menyenangkan hati-Mu. Ajar kami mengerti isi hati-Mu Tuhan, dan kami boleh mengikuti jejak-jejak-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Dengan penuh rasa percaya kami. Terima kasih Tuhan. Meskipun seringkali kami tidak mengerti, tapi kami mau tetap percaya. Terima kasih Tuhan. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap, tanpa seribu kata, namun tetap percaya. Jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Sering kami tak mengerti Tuhan, sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap, tanpa seribu tanya, namun tetap percaya. Jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. tetap percaya meski kita tidak mengerti. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap, tanpa seribu tanya, namun tetap percaya. Jejak-Mu Tuhan sungguh
kami mau menghamba Tuhan, mengenapi apa yang Tuhan rencanakan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkarya di dalam hidup kami, berkarya di dalam keluarga kami, berkarya di tengah-tengah kami Tuhan. Biar kuasa-Mu, kemuliaan-Mu itu boleh nyata Tuhan di dalam hidup kami. Dengan penuh rasa percaya, kami mau terus berjalan di dalam kehendak dan rencana-Mu. Dan lewat firman-Mu, biar kami boleh semakin mengerti, mengenal isi hati-Mu, mengerti kehendak-Mu. Tuntun kami Tuhan lewat kebenaran firman-Mu, biar terang Roh Kudus-Mu menerangi hati dan pikiran kami, untuk kami boleh semakin mengenal pribadi-Mu. Berkati hamba-Mu, berkati kami semua. Iman kami semakin dikuatkan dan diteguhkan lewat kebenaran firman-Mu. Hidup kami terus diubahkan semakin berkenan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kemuliaan, hormat, pujian, dan syukur kami persembahkan bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap Tuhan menerima kebenaran-Mu. Haleluya. Amin. Salam jemaat yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa lagi dalam ibadah online GBT Home. Saya ingin melanjutkan pembahasan kita mengenai berubah dari surat Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Jika kita membaca kembali Roma pasal 12 ayat 1 dan 2 ini, perikopnya berjudul tentang persembahan yang benar. Tetapi saudara-saudara, jika kita mengamati dengan baik, dengan teliti bagian-bagian ini terutama di dalam ayat 1 dan 2, maka kita akan menjumpai bahwa sebelum kita bisa memberikan persembahan yang baik, dan juga sebelum saudara dan saya mengerti kehendak Allah, ada proses yang harus terjadi di dalam hidup saudara dan saya. Proses itu adalah pembaharuan akal budi. Nah, ini yang perlu kita pahami dengan baik, baik dari sisi kata, etimologi bahasa, juga dari sisi Alkitab, bagaimana Alkitab menjelaskan tentang Alkitab. Saudara-saudara, dan saya berdoa supaya saudara bisa memahami sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki untuk kita mengerti. Saudara-saudara, mari saya akan membuka dengan sebuah pertanyaan. Saudara-saudara, manakah yang akan kita pilih? Diubah menjadi serupa dengan dunia atau diubahkan oleh Tuhan? Ini adalah pertanyaan yang saya berharap bisa menuntun kita untuk kita mendengarkan khotbah seri ini. Saudara-saudara dikasih Tuhan, saya akan membacakan dengan lengkap Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Ini pokok bahasan kita. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Di dalam terjemahan New English Translation, saudara-saudara, dijelaskan dengan kata yang lebih spesifik. Do not be conformed. Jadi do not be conformed to this present world, but be transformed by the renewing. Saudara-saudara, but be transformed. Be transformed, saudara-saudara, itu beda pengertian dengan kata berubahlah. Berubahlah itu sebuah kata perintah, kalimat perintah. Jadi itu sifatnya aktif, sesuatu yang harus saudara lakukan. Tetapi jika saudara dan saya meneliti, melihat lagi terutama dalam teks aslinya bahasa Yunani, New English Translation cukup membantu saudara-saudara, bahwa ternyata kalimat itu bersifat pasif. Jadi saudara dan saya dalam kondisi yang diubah. Siapa yang mengubah? Tuhan. Apa yang diubah? Pikiran kita.
Saya menjelaskan minggu yang lalu saudara-saudara tentang benteng-benteng yang ada di dalam pikiran yang coba diruntuhkan oleh Rasul Paulus. Jadi benteng-benteng inilah yang menghalangi saudara dan saya untuk mengenal Tuhan dengan baik. Selanjutnya saudara-saudara, saudara dan saya ada di posisi ini sebagai orang berdosa, kemudian kita dibenarkan, diubah statusnya menjadi anak Allah. Jadi ada transformasi. Jadi orang berdosa ditransformasi, dibenarkan, diubah statusnya, diubah posisinya dari orang berdosa, statusnya orang berdosa diubah menjadi orang benar, menjadi anak Allah, diadopsi menjadi anak Allah. Kemudian proses yang harus dialami oleh orang percaya adalah ketika ia sudah ditransformasi, diubah statusnya, maka kita harus diperbarui. Apanya yang diperbarui? Pikiran kita. Siapa yang memperbarui? Tuhan. Kitalah yang diperbarui. Untuk apa saudara-saudara? Supaya saudara dan saya semakin dewasa. Sama seperti seorang anak yang bertumbuh, saudara-saudara. Semakin hari dia akan mengenali kosakata yang baru, dia mengenali bagaimana cara menggunakan tangannya, bagaimana cara menggunakan kakinya, bagaimana dia memilih makanan yang pedas, yang asam, yang manis. Dan seiring perjalanan umurnya maka dia belajar banyak hal, lebih banyak hal, dan itu disebut sebagai bertumbuh, grow. Sekarang kita kepada pokok pembahasan kita, conform versus transform. Kalau saudara dan saya tidak mau diubah oleh Tuhan, pasti saudara dan saya diubah menjadi serupa dengan dunia. Sekali lagi saudara-saudara, jika saudara dan saya tidak mau diubah oleh Tuhan, maka pastilah saudara akan diubah menjadi serupa dengan dunia. Serupa dengan dunia dipakai kata conform dan menjadi saudara-saudara diubahkan pembaruan budi kita, transform itu saudara-saudara dalam bahasa aslinya menggunakan kata yang maknanya sebenarnya sama, yaitu bentuk. Kedua kata ini saudara-saudara, conform maupun transform saudara-saudara, kalau kita mempelajari, sebentar kita akan membahas saudara-saudara, itu artinya maknanya sama, bentuk. Tetapi prosesnya berbeda. Mari kita perhatikan saudara-saudara. Pertama, conform. Di dalam kata conform saudara-saudara dipakai kata susematisu, skema. Akar katanya adalah skema. Saudara tahu skema? Skema itu saudara misalkan menggambar, misalkan bentuk rumah itu ada skema bentuknya. Nah, skema ini artinya saudara-saudara dibentuk sesuai dengan pola, dicetak dengan cara ditekan. Saudara tahu mainan Play-Doh kayak semacam lilin gitu ya saudara-saudara, ada cetakan kemudian anak saudara akan menekan, dipres saudara-saudara dan jadi bentuk sesuai dengan cetakannya. Misalkan cetakannya bintang, lilin itu dimasukin ke dalam cetakan bintang itu dipres saudara-saudara maka akan jadi bintang. Itu kata skema. Skema itu asalnya dari situ, ditekan, dipres saudara-saudara sampai jadi sama seperti polanya. Nah, dunia itu akan menghimpit orang percaya supaya saudara sama dengan dunia. Dalam hal apa? Pola pikir dan tindakan. Ketika pola pikir saudara diubah, dipres sama dengan dunia, maka lama-kelamaan tindakan saudara sama dengan apa yang dilakukan oleh dunia. Jika dunia tidak menghargai kebenaran, maka saudara dan saya tidak bisa menghargai kebenaran. Jika jika dunia merendahkan kebenaran firman Tuhan, maka saudara akan lama-lama merendahkan kebenaran firman Tuhan, memakai filosofi dunia. Ya, kata-kata mutiara dunia saudara pakai di dalam hidup, dipakai sebagai pegangan hidup, melebihi apa kata Alkitab bagi saudara dan saya. Skema. Dan dunia adalah cetakannya. Saudara yang dicetak, kita ditekan dengan banyak hal. Dengan media, saudara lihat media, saudara lihat bagaimana televisi, HP, ilmu pengetahuan,
dan bagaimana dunia sekarang berubah. Eropa sudah hampir menerima sepenuhnya LGBTQ. Saudara-saudara, semua media menyetujui pernikahan sejenis. Bagaimana dengan saudara dan saya sebagai orang percaya? Tekanan ini saudara-saudara itu dipakai oleh dunia untuk merubah orang percaya, cara berpikirnya. Kemudian transform. Nah, transform ini saudara tentu sudah seringkali mendengar kata metamorfosis. Dari ulat saudara-saudara kemudian dia berubah menjadi kepompong, setelah beberapa waktu saudara-saudara maka dia akan menjadi kupu-kupu. Kata metamorfosis diambil dari kata ini saudara-saudara, metamorfo. Metamorfo saudara-saudara, transform itu diambil dari dua suku kata saudara-saudara, dua kata dasar yaitu meta dan morfo. Ini dua kata yang artinya berbeda, tetapi ketika digabungkan menjadi transform. Perhatikan, meta itu artinya saudara-saudara change after being with. Itu terjadi perubahan setelah bersama dengan siapa? Bersama dengan sesuatu, bersama dengan seseorang. Sama seperti kayak telur asin saudara-saudara. Telur asin, telur bebek saudara-saudara, itu telur asin itu asalnya dari bebek. Telur bebek itu tidak dengan sendirinya bisa jadi telur asin. Dia tidak bisa merubah dirinya sendiri jadi telur asin. Dia harus dibungkus dengan garam yang sudah dicampur dengan lempung saudara-saudara, tanah liat atau pecahan bata orang zaman dulu saudara-saudara, kemudian dibungkus ke telur asin itu yang mentah saudara-saudara, kemudian disimpan selama beberapa waktu. Garam yang ada di tanah liat itu saudara-saudara akan meresap ke dalam telur asin dan merubah bentuk telurnya saudara-saudara. Dari telur yang tawar saudara-saudara menjadi telur yang asin. Meta. Setelah beberapa waktu kemudian berubah. Kemudian morfo. Morfo itu berarti saudara-saudara perubahan bentuk sesuai dengan realitas batin. Morfo itu perubahan yang di luar tetapi sama dengan yang sebenarnya yang ada di dalam. Jadi saudara-saudara, metamorfo saudara-saudara atau transform itu perubahan lahiriah yang mencerminkan realitas batin setelah bersama dengan seseorang. Seseorangnya siapa? Ya Tuhan. Kita tidak bisa merubah diri kita sendiri, sama seperti telur asin tadi saudara-saudara. Telur bebek itu tidak bisa merubah dirinya sendiri menjadi telur asin, dibutuhkan garam. Saudara dan saya tidak bisa menjadi baik, menjadi benar, menjadi berkenan, menjadi sempurna tanpa Tuhan. Ini yang harus kita pahami saudara-saudara. Jadi pikiran saudara dan saya di dalam Roma pasal 7, sebaik-baiknya kita mencoba untuk berbuat baik, ujung-ujungnya dosa. Itulah yang dikeluhkan oleh Rasul Paulus. Jadi saudara-saudara, kita membutuhkan Tuhan mengubah, menuntun kita sampai berubah. Itulah yang dimaksud dengan metamorfosis. Metamorfosis itu tidak, saudara-saudara, terjadi atas kekuatan kita sendiri, tidak mungkin bisa. Itu harus oleh karena Tuhan yang merubah. Jadi meta itu karena berubah karena bersama-sama, ada bersama-sama, tinggal bersama-sama. Kemudian morfo saudara-saudara itu perubahan yang di luar, tingkah laku, tindakan, karakter, sikap. Yang di luar, perkataan yang ada di luar itu adalah sesuatu yang mencerminkan hati kita yang ada di dalam. Manusia batiniah kita yang ada di dalam, manusia roh kita yang ada di dalam, manusia baru yang ada di dalam kita itu terpancar keluar saudara-saudara, sama yang di luar dan yang di dalam sama, tidak ada kemunafikan. Kita tidak menjadi orang Kristen yang bermuka dua, tetapi karena transformasi ini dikerjakan oleh Tuhan, maka yang di luar itu sama dengan yang ada di dalam. Jadi bukan conform tapi transform, metamorfo. Ini yang sedang kita bahas saat ini. Prosesnya saudara-saudara di dalam Roma 12 ayat 1. Meta itu tadi artinya adalah perubahan yang terjadi karena bersama-sama. Nah, kita kapan bersama-samanya dengan Tuhan? Perhatikan Roma 12 ayat yang pertama saudara-saudara. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, perhatikan, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya
Kamu mempersembahkan tubuhmu. Nah, inilah meta. Awal dari metamorfosis ini adalah ketika saudara dan saya mempersembahkan tubuh kita. Jadi saudara-saudara, tugas saudara dan saya adalah mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Di dalam terjemahan lain disebut sebagai reasonable service, ibadah yang masuk akal. Masuk akalnya itu gimana saudara-saudara? Yang di luar saudara-saudara itu sama dengan yang di dalam. Masuk akal itu kalau saudara, misalkan saudara ketemu raja, ketemu seorang penggede, saudara ketemu seorang pejabat tinggi. Saudara akan menghargai pejabat tersebut karena itu masuk akal. Tidak masuk akal kalau saudara menjumpai pejabat tinggi negara tetapi saudara tidak menghargai, itu tidak masuk akal. Karena saudara akan dihukum saudara. Yang pasti itu saudara akan disingkirkan dari hadapan pejabat tinggi negara tersebut. Kalau saudara memperhatikan saudara, apalagi masih ketika surat ini ditulis saudara, tema kerajaan itu sangat kental sekali. Jadi ketika seseorang misalkan menghadap raja, maka apa yang dia lakukan itu harus masuk akal. Sama seperti dengan saudara beribadah. Saudara datang beribadah, masuk akal enggak kalau saudara selama pujian, saudara selama firman, saudara asik main HP sendiri, selfie sendiri, saudara asik dengan kesibukan saudara sendiri, atau saudara mungkin asik ngobrol dengan sebelah saudara. Apakah itu ibadah yang masuk akal? Enggak masuk akal. Saudara datang beribadah, saudara datang kepada Tuhan, mencari Tuhan. Dan ketika saudara melakukan itu, maka apa yang saudara persembahkan kepada Tuhan, yaitu tubuh kita, itu menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan. Perhatikan tiga kata ini saudara, hidup, kudus, berkenan. Ketika saudara datang beribadah kepada Tuhan, di rumah, dimanapun saudara berada, di pekerjaan saudara, dimanapun saudara berada, tidak hanya di gereja, itu adalah ibadah, maka ibadah itu harus sesuatu yang masuk akal. Masuk akal enggak kalau kita berkata bahwa Tuhan itu Immanuel, Roh Kudus beserta dengan kita, saudara-saudara, Allah beserta dengan kita, tetapi kita tidak menghargai Tuhan, kita tidak menghadirkan Tuhan dalam sikap dan tindakan kita, dalam sikap dan ucapan kita, tidak mencerminkan Allah sama sekali, tidak masuk akal. Saya membuatkan sebuah proses, saudara-saudara, selanjutnya metanoia, saudara dan saya memahami sebagai pertobatan. Pertobatan itu saudara-saudara bukan sekedar berbalik arah. Jadi dari arah kepada maut, kepada dosa, kemudian ketika saudara menerima kasih karunia, saudara berbalik kepada Allah, itu bukan sekedar berbalik saudara-saudara. Itu bukan mundur tetapi berbalik arah kepada Allah. Berbalik kepada arah itu berarti arah hidupnya berubah. Perhatikan, kata di dalam Roma 12 ayat yang kedua, menjadi serupa dengan dunia atau diperbarui budi kita, akal budi kita. Pilihannya itu saudara-saudara, jika saudara tidak metanoia, maka arah hidup kita selalu kepada dunia, kepada yang fana, kepada yang dapat hilang. Arah hidup kita selalu kepada yang sementara, yang menyenangkan daging kita. Tetapi ketika terjadi metanoia, maka saudara dan saya berbalik arah, menyadari bahwa yang sementara itu akan hilang ketika saudara dipanggil Tuhan, bahwa yang sementara itu akan seperti udara, seperti uap saudara-saudara, hilang begitu saja saudara-saudara. Keindahannya hilang. Tetapi begitu metanoia, saudara-saudara, dan saya menyadari bahwa arah hidup kita salah dan kita berbalik kepada arah, maka selanjutnya terjadi metamorfo, transform. Ketika saudara berbalik arah, saudara-saudara, maka pikiran saudara dan sayalah yang ditransform oleh Tuhan. Terjadilah perubahan karakter yang di luar sama dengan yang di dalam. Itulah yang disebut sebagai integritas.
Daud selalu berkata seperti itu, saudara-saudara. Kiranya ketulusanlah yang menjaga aku. Jadi integritas, yang di luar sama dengan yang di dalam. Karena yang di dalam sudah diubah Tuhan, maka itu keluar dalam bentuk karakter, sikap kita. Dan ketika saudara dan saya metamorfo, maka saudara disebut sebagai orang yang mengerti kehendak Allah. Di dalam Roma pasal 12 ayat yang kedua ditulis sebagai sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jadi jika sampai dengan saat ini saudara belum mengerti kehendak Allah, itu karena kita tidak metamorfo. Metanoianya sudah, tapi metamorfonya mungkin yang belum. Kita belum terjadi perubahan cara berpikir yang radikal. Bukan sekedar berbalik Allah, tetapi menyetujui bahwa yang Tuhan tunjukkan itu yang saudara harus lakukan. Menyetujui. Homologeo, saudara-saudara. Sepakat dengan pikirannya Allah, pikirannya Kristus, saudara sepakati menjadi tujuan hidup kita. Sama seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi di dalam daging adalah karena iman, saudara-saudara. Jadi bukan karena melihat. Jadi lihat perubahannya di dalam terpancar keluar. Mari kita lihat di dalam Efesus pasal 4 yang ke-22. Sampai dengan pasal 5, jika saudara sempat membaca akan lebih baik. Perhatikan ayat yang ke-22. Ayat yang kedua, 22 saudara-saudara dikatakan sebagai meninggalkan manusia lama. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama. Jadi manusia lama ditinggalkan, metanoia. Kemudian saudara-saudara harus mengenakan manusia baru. Yang lama ditinggalkan, saudara mengenakan yang baru. Tapi bukan sekedar mengenakan yang baru, itu ada kata bentuk waktu yang disebut sebagai ananeo, saudara-saudara. Ana itu artinya terus menerus diperbarui, bukan cuma sekali. Habis itu sudah, enggak bisa. Pikiran kita harus diperbarui terus menerus, sama seperti seorang anak yang bertumbuh menjadi anak yang lebih besar, menjadi anak remaja, kemudian pemuda, kemudian dewasa. Dia bertumbuh, pikirannya, perubahannya terjadi di dalam sikapnya, terjadi pertumbuhan, grow, saudara-saudara. Kemudian setelah itu, step selanjutnya adalah mengerti kehendak Allah. Di dalam Efesus pasal 22. Tapi pola yang sama saudara lihat juga di dalam Kolose pasal 3 ayat 5-10. Saya bacakan dalam Kolose pasal 3 ayat 9. Jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Jadi manusia lama, kelakuan manusia lama itu melekat. Dan itu sudah saudara tinggalkan, telah metanoia, terjadi perubahan arah hidup. Kemudian yang harus terjadi selanjutnya adalah mengenakan manusia baru yang dibaharui terus menerus. Lihat ayat yang ke-10. Kolose pasal 3 ayat 10, dan telah mengenakan manusia baru. Jadi ketika manusia lama ditinggalkan itu artinya saudara mengenakan manusia baru. Yang terus menerus, jadi bukan kejadiannya bukan sekali habis itu sudah. Enggak, saudara-saudara, itu suatu kejadian yang harus terjadi terus menerus. Tuhan Yesus menjelaskan di dalam cerita tentang pokok anggur. Cabang, saudara-saudara, carang itu, ranting itu tidak bisa menghasilkan anggur, tidak bisa menghasilkan anggur tanpa dia melekat kepada pokok. Kalau dia melekat pada pokok, dia nempel pada pokok, dia tetap nempel pada pokok, maka dia otomatis bertumbuh dan otomatis menghasilkan buah. Perhatikan saudara-saudara, ranting tidak bisa dengan usahanya sendiri menghasilkan anggur. Enggak ada, saudara-saudara. Ranting hanya bisa menghasilkan buah anggur ketika dia tetap melekat. Itu artinya terus
menerus melekat, tidak bisa hari ini nempel besok lepas, hari ini nempel bulan depan lepas, hari ini nempel 1 tahun ke depan lepas. Saudara tidak akan bisa berbuah, tidak ada yang namanya pertumbuhan, tidak ada yang namanya buah ketika saudara dan saya seperti itu modelnya. Maka Paulus memakai kata terus menerus dibarui untuk memperoleh apa saudara-saudara? Pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Jadi pengertian yang benar, pengetahuan yang benar. Saudara-saudara, perhatikan hal ini saudara-saudara. Baik Rasul Paulus maupun Tuhan Yesus saudara-saudara sepakat bahwa ketika manusia lama ditanggalkan dan kita mengenakan manusia baru, maka proses yang saudara dan saya harus mau lewati adalah tetap melekat kepada Tuhan. Sama seperti telur asin, dia tidak akan menjadi telur yang asin kalau dia tidak dibungkus dengan lempung tanah liat yang sudah dicampur dengan garam. Kalau cuma sehari nggak jadi telur asin saudara-saudara. Dia tetap tawar sebagai telur bebek. Dari telur bebek tetap telur bebek, tetapi setelah beberapa hari proses itu dilewati, dia terus menerus dibungkus saudara-saudara, maka proses perubahan itu terjadi. Perhatikan, proses perubahan metamorfo itu bisa terjadi ketika saudara dan saya terus menerus mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Sebagai apa? Persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan. Supaya apa saudara-saudara? Supaya saudara mengerti kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Dan itu untuk kebaikan saudara dan saya. Jadi apa yang saudara dan saya pilih hari ini? Saudara tidak mau diubah oleh Tuhan, maka saudara pasti akan dipres sama dengan dunia. Saudara akan mulai menyetujui apa yang dikatakan dunia, kita akan mulai melakukan apa yang sama dilakukan oleh orang dunia. Tidak seperti Kristus. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur bahwa kasih setiamu itu Engkau nyatakan kepada setiap kami. Dan biarlah Tuhan Roh Kudus menolong kami untuk memahami kasih-Mu yang besar Tuhan. Supaya kami tetap tinggal di dalam kasih-Mu, tetap tinggal di dalam kasih karunia-Mu, tetap tinggal di dalam hadirat-Mu. Dan kami mempersembahkan hidup kami untuk seterusnya, terus menerus kami persembahkan kepada Tuhan. Supaya perubahan radikal itu terjadi dalam hidup kami melalui pikiran kami yang diubahkan. Terima kasih Tuhan Yesus, tuntun kami senantiasa untuk kami boleh mengerti kehendak-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan memberkati anak-anak-Mu yang menyaksikan tayangan ini secara online dimanapun mereka saat ini berada. Tuhan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.